Di sini saya akan menjelaskan bagian kriteria investasi. Baiklah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, biasanya setelah kelayakan teknis dan sosial budaya dapat dipenuhi, akan diperhitungkan apakah proyek atau kegiatan memenuhi kelayakan finansial berdasarkan atas perhitungan laba rugi si pemakrasa kegiatan. Suatu prinsip yang ideal dalam kebijakan anggaran adalah membuat pengeluaran bagi setiap tujuan atau setiap kegiatan sedemikian rupa, sehingga manfaat neto dari setiap pengeluaran rupiah yang terakhir lebih besar daripada atau paling tidak sama dengan kehilangnya manfaat dari kegiatan-kegiatan lain sebagai akibat dari timbulnya pengeluaran pemerintahan. Kurva manfaat marginal tampak mulai menaik kemudian menurun sesuai dengan hukum tambahan manfaat yang semakin berkurang. Tambahan manfaat yang adanya tambahan 1 unit biasanya mula-mula meningkat dan kalau tambah itu terus dilakukan maka manfaat juga akan bertambah. Tetapi setelah mencapai suatu tingkat tertentu, pertambahan biaya yang sama tidak lagi mengakibatkan tambahan manfaat yang semakin besar, tetapi justru semakin berkurang dan bahkan menjadi sama dengan nol dan negatif. Namun sedemikian, dalam menggunakan analisis manfaat dan biaya, diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam keadaan yang sebenarnya, seringkali kenyataan yang terjadi berbeda dengan rencana-rencana yang telah dibuat berdasarkan atas perkiraan. Data yang ada banyak yang tidak sempurna. Kedua, kita harus memperluas definisi kita tidak hanya pada biaya individu dan manfaat individu, tetapi mencakup biaya sosial dan manfaat sosial, di mana biaya dan manfaat sosial sudah mencakup biaya dan manfaat langsung dan biaya eksternal. Yang ketiga, yang paling penting adalah menyatakan besarnya manfaat dan biaya dalam suatu nilai moneter seperti rupiah atau dolar Amerika Serikat atau sejenis mata uang lainnya. Tanpa mengetahui nilai manfaat dan biaya dari setiap kebijakan atau setiap proyek, maka analisis manfaat dan biaya juga akan tetap tidak ada gunanya atau setidak-tidaknya kurang bermanfaat. Untuk itu biasanya lalu digunakan harga bayangan. Teknik valuasi ekonomi yang menghitung nilai ekonomi total sangat diperlukan di sini. Yang menjadi persoalan selanjutnya ialah bagaimana kita dapat membandingkan antara manfaat total atau benefit dan biaya total cost sehingga dapat ditentukan proyek mana yang harus layak dilaksanakan oleh pemerintah dari berbagai alternatif. Baik, di sini saya akan membahas materi yang kedua yaitu terkait dengan instrumen analisis dan manfaat biaya. Pada instrumen dan analisis manfaat biaya terdapat 2 indikator. Yang pertama yaitu nilai sekarang atau neto. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value, yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Bila nilai NPV itu positif, maka dikatakan bahwa proyek, kegiatan, atau kebijakan itu layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, bila NPV 0, maka proyek atau kegiatan dinyatakan tidak layak. Rumusan NPV telah dikembangkan dan disebut NPV yang diperluas atau Extended Net Present Value yang dapat dinyatakan seperti persamaan di samping ini. NPV sama dengan B tambah B dengan format CA tambah CP tambah CE 1 tambah R, yang dimana BD sama dengan manfaat langsung, BE sama dengan manfaat lingkungan, dan CD sama dengan biaya langsung. NPV di sini yaitu nilai sekarang neto net present value. Dalam persamaan tersebut tampak bahwa
NPV dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh manfaat kegiatan, baik yang bersifat langsung atau BA, maupun yang tidak langsung, yaitu berupa manfaat lingkungan atau manfaat eksternal dari BE. Kemudian mengurangkan semua biaya atau nilai korban yang timbul, baik itu berupa biaya langsung atau SIA yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh pemrakarsa. Yang kedua ada rasio manfaat terhadap biaya. Di samping analisis NPV, dalam analisis kebijakan proyek dikenal analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek keseluruhannya, yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai yang sekarang. Nilai biaya dan manfaat itu juga harus dihitung dengan memasukkan unsur manfaat eksternal dan biaya eksternal. Apabila B per C lebih dari 1, maka proyek atau kegiatan dinyatakan layak. Dan begitu juga sebaliknya, bila kegiatan proyek ternyata memiliki B per C kurang dari 1, maka proyek dari kebijakan ataupun kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak. Baik, selanjutnya memasuki pemateri yang ketiga, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan biaya dari suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real atau real benefits and cost dan manfaat dan biaya semu atau visionary benefits and cost. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula, biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Selanjutnya, manfaat semu. Manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu. Tapi ada sekelompok orang yang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek. Sedangkan manfaat real diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung atau direct benefit and cost dengan manfaat dan biaya tidak langsung atau indirect benefits and cost. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Manfaat dan biaya real dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang dapat diraba atau tangible dan yang tak dapat diraba atau intangible. Istilah dapat diraba diterapkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar. Sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan adalah tidak dapat diraba. Manfaat dan biaya sosial tergolong dalam kategori manfaat yang tak dapat dipasarkan, sehingga termasuk manfaat dan biaya yang tidak dapat diraba atau intangible benefits and intangible costs. Keindahan dari suatu bendungan merupakan contoh dari intangible benefits, sedangkan kenaikan produksi pertanian karena tersedianya air yang cukup sepanjang tahun sebagai akibat pembangunan bendungan itu merupakan tangible benefit. Demikian pula biaya pembangunan. Bendungan dapat dipakai sebagai contoh dari tangible cost, sedangkan hilangnya jasa lingkungan hutan merupakan intangible cost. Meskipun manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan sulit dihitung, tetapi harus dipertimbangkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Ekonomi lingkungan telah menemukan metodologi untuk mengevaluasi atau memberikan nilai atau harga terhadap jenis manfaat dan biaya lingkungan. Di samping perbedaan di atas, manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Suatu proyek di suatu daerah atau kabupaten misalnya dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri atau internal benefits and internal cost. Tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya atau pengorbanan di kabupaten lain atau external benefits and external cost. Kedua macam manfaat dan biaya ini harus diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek. Selanjutnya, materi keempat, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Terdapat dua cara dalam menganalisis manfaat suatu proyek. Yang pertama, menentukan dampak dari proyek.
yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu. Dengan adanya masalah pembonceng bebas atau free rider, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan hasil proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Sering terjadi pula adanya penyimpangan-penyimpangan atau error sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung manfaat suatu proyek. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat. Namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan. Misalnya timbul perhitungan ganda atau double counting. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu. Sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Misalnya sulit memisahkan antara dampak proyek bangun desa dan program Dimas terhadap kenaikan produksi padi di daerah Kelurahan Keduh Po di Gunung Kidul. Dalam menghitung biaya suatu proyek biasanya hanya diperhatikan lokasi di mana proyek itu berada, namun sesungguhnya biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Misalnya jika pembiayaan proyek tersebut diambilkan dari pajak, sedangkan pajak itu akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian secara makro. Maka kalau biaya suatu proyek diperhitungkan juga secara makro akan timbul kesulitan dalam memperkirakannya. 6. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek itu akan selalu memberikan jasa-jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga (discount rate) dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon, waktunya panjang diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Dan yang ketujuh yaitu analisis resiko. Kehidupan di dunia ini penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Perbedaan antara resiko dan ketidakpastian adalah resiko memiliki nilai probabilitas sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Seorang manajer atau pengambil keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan resiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan resiko, dapat pula memiliki sifat suka menghindari resiko, dan dapat memiliki sifat netral terhadap resiko.